Ya, pemirsa, Polres Jakarta Barat mengungkap pinjaman online ilegal yang melakukan penyebaran data dan pengancaman terhadap korbannya. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku. RA dan AH dibekuk unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat di 2 lokasi berbeda, yaitu di wilayah Garut, Jawa Barat, dan Tangerang Selatan, Banten. Kedua pelaku adalah penagih dan kepala penagihan dari pinjaman online ilegal bernamakan Uang Hits. Polisi juga mengamankan 2 laptop yang berisikan data transaksi dan ancaman kepada para peminjam. Penangkapan ini merupakan dari laporan salah satu korban yang merasa diancam dan identitas dirinya disebar oleh para pelaku. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Jadi sebenarnya saya tuh awalnya kan memang saya ada pinjam. Nah, kemudian saya sudah selesaikan itu, tapi ada lagi yang mengatakan bahwa saya masih ada pinjaman di beberapa aplikasi di mana saya tidak ada pinjaman itu. Nah, kemudian data saya sudah jelaskan kan, mereka menagih melalui WA. Terus ada telepon juga. Nah, yang di WA saya sudah jelaskan, saya bilang saya tidak ada pinjaman. Terus mereka bilang alasan apa segala macam lah. Terus saya diancam data saya mau disimpan. Karena ketika dia sudah melunasi, ya, itu masih ditagih lagi, gitu. Jadi korban ini meminjam 3 juta, ya. Tapi faktanya cairnya itu 2 juta, ya. 1 jutanya untuk pajak, gitu ya, pajak yang mereka tentukan sendiri, ya. Nah, kemudian pada saat menjelang pelunasan, menjelang jatuh tempo, ini sudah dilunasi 3,2 juta, ya. Nah, sudah dilunasi, masih diberikan pengancaman-pengancaman tersebut. Akhirnya si korban melaporkan kepada. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Niko Purba. Halo, selamat siang Pak Niko. Selamat siang Mas Pras. Ya Pak Niko, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi penangkapan 2 pelaku jasa pinjaman online ilegal ini, Pak? Bisa kita sampaikan terkait kronologis penangkapan, ya memang berawal dari laporan korban yang melaporkan bahwasanya dia ada mendapat pengancaman oleh pihak pinjol. Ya, kita merespon, kita profiling dari data-data yang diberikan, akhirnya kita bisa mengamankan 2 orang. Yang pertama saudari RA di daerah Serpong, selanjutnya saudari AH di daerah Garut. Mungkin itu, Mas. Ya Pak, ini bentuk ancamannya memang seperti apa sih Pak sehingga si korban ini melaporkan ke polisi? Ya, bentuk ancaman ya memang menurut korban kan ini belum jatuh tempo. Memang ada bahasa-bahasa seperti mengatakan bahwasanya dia mengambil uang mereka dan akan dicari polisi sebagai buronan. Terus juga mengatakan bahwasanya pencuri uang dan dianya kabur, padahal dianya sendiri kan tidak kabur. Ya, mungkin hal-hal tersebut yang membuat korban merasa ketakutan. Pak, kalau bisa diberitahu kepada kami Pak, atau Bapak boleh spill sedikit Pak, memang jumlah utang atau dana yang dipinjam si korban ke jasa pinjol itu berapa besarannya Pak? Jumlah uang kalau realnya sih berdasarkan keterangan korban kurang lebih 2.800.000 dengan tempo waktu 1 minggu untuk pengembalian. Namun di sini untuk korban menyampaikan bahwasanya yang seharusnya 28 dia terima hanya kurang lebih 1.820.000 yang diterima. Jadi saat padahal si korban ini mentransferkan uang sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu, tapi malah dapat pengancaman dengan fitnahan seperti itu. Ya, menurut korban seperti itu. Oke Pak, ini kan sudah 2 pelaku yang ditangkap adalah penagih dan juga kepala penagih Pak. Lalu apakah nantinya polisi juga akan memburu pekerja lain yang juga terlibat dalam pinjaman online ilegal ini?
Ini pasti akan kami lakukan. Memang kita sudah mendapatkan beberapa informasi baik itu dari pihak korban, saksi ataupun tersangka terkait perusahaan yang menaungi kerja mereka. Namun di sini kan kita baru informasi yang kita dapat baru informasi dari mereka secara lisan. Kita masih berkoordinasi, kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenkumham terkait masalah legalitas perusahaan untuk mengejar mungkin bisa melanjutkan ke perusahaan-perusahaan yang dimaksud di balik orang-orang ini. Baik, terima kasih banyak Pak Niko Purba telah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih Pak Niko. Pemirsa, kasus pinjaman online atau pinjol ilegal terus memakan korban di tengah masyarakat. Prihatin dengan kasus ini dan sekelompok atau organisasi Basnas ingin membantu mereka. Berikut informasinya. Jerat pinjaman online atau pinjol ilegal terus memakan korban. Meski polisi terus menyatakan perang dan menggerebek kantor pinjol ilegal di sejumlah daerah, faktanya praktek pinjol ilegal masih dan terus marak. Suburnya praktek pinjol ilegal salah satunya didorong oleh kebutuhan masyarakat atas pinjaman dana yang mudah dan cepat. Akibatnya, korban terus bertambah. Iming-iming dana mudah tak disertai dengan kewaspadaan dan kecermatan sehingga akhirnya korban terjerat pinjaman dengan jumlah yang fantastis. Apalagi bunga yang mencekik kerap membuat jumlah pinjaman membengkak berkali lipat. Ironisnya, saat korban kesulitan membayar, pihak pinjol ilegal mulai menebar teror. Prihatin dengan kondisi ini, Basnas meluncurkan rencana bantuan bagi korban pinjol. Bantuan dari Basnas diberikan kepada korban pinjol yang memenuhi dan melengkapi persyaratan. Bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban korban dan bisa membantu menjaga keberlangsungan hidup korban dan keluarga. Lalu seperti apa mekanisme dan persyaratan bantuan bagi korban pinjol? Informasinya akan dikupas dalam dialog berikut. Ya, pemirsa, lalu apa saja syarat dan mekanisme bantuan kepada korban pinjol? Sudah bergabung bersama kami Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia, Profesor Nur Ahmad. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bram. Ya, Pak Nur Ahmad, kita langsung saja Pak Nur Ahmad sebelum membahas syarat dan mekanismenya. Ini sebenarnya apa sih Pak dasar yang membuat Basnas hingga akhirnya tergerak untuk membantu para masyarakat atau korban pinjol? Sebenarnya ini bantuan yang biasa juga diberikan tidak hanya karena pinjol tetapi umum. Karena kami ini mempunyai 8 asnaf, diantaranya adalah gharim. Gharim itu orang yang banyak utang. Orang yang pinjam di pinjaman online ini termasuk yang kami kategorikan di situ. Oleh karena itu tidak hanya gharim, mereka juga masuk pada kelompok fakir miskin kan, sehingga dengan demikian Basnas juga merasa bahwa ada satu prioritas yang barangkali nanti bisa kita tujukan kepada mereka yang sekarang ini menjadi korban pinjol. Tetapi ini masuknya pada asnaf gharim atau asnaf kelompok yang atau mustahik yang banyak utang, dan termasuk juga yang fakir miskin tentu saja. Nah, Pak, ini bantuannya akan diberikan dari Basnas sendiri kepada korban pinjol itu seperti apa? Ada beberapa skema. Skema yang pertama kalau memungkinkan adalah nanti ada satu pinjaman, bukan pinjaman tetapi pemberian, tapi di situ kita harapkan dia bisa berusaha. Itu yang kami juga mempunyai skema di Basnas Microfinance. Kemudian kami juga punya ZCD, dan insya Allah di tahun 2022 nanti kami juga akan mendirikan satu bank kecil atau semacam BMT tapi yang berdasarkan pada Qardul Hasan. Qardul Hasan itu tidak ada bunga tetapi dia mengembalikan yang lebih baik dari yang dipinjam. Artinya tidak ada komitmen itu. Tapi yang kita harapkan nanti korban-korban pinjol ini juga mereka yang memenuhi persyaratan dia memang betul-betul Pak Nur, miskin
banyak hutang. Ya. Jadi kalau saya simpulkan artinya Basnas tidak akan melunasi hutang atau hutang dari korban tersebut kepada pinjol, namun hanya membantu kelangsungan hidup sementara si korban pinjol. Betul. Jadi kita tetap akan menggunakan skema yang sudah berjalan di Basnas. Artinya tidak membantu keseluruhan. Kita juga tidak mungkin bisa membantu karena keterbatasan anggaran yang ada di Pak Nur. Basnas dan ya. Pak Nur, ini pasti kan banyak sekali warga kita yang menjadi korban pinjol dan nggak sedikit pastinya ingin dibantu oleh Basnas dengan adanya skema seperti ini. Nah, ini kriteria seperti apa calon-calon korban pinjol yang lolos akan dibantu oleh Basnas? Ya, yang pertama kalau yang kita harapkan adalah mereka tetap melengkapi seperti selama ini KTP yang jelas, kemudian dia melakukan aplikasi ke lembaga kepada layanan administrasi kita, layanan aplikasi Basnas, sehingga bisa langsung ditangani oleh teman-teman yang ada di Basnas ini untuk melakukan verifikasi, investigasi pinjol seperti apa yang telah dilakukan oleh teman-teman yang membutuhkan itu, apakah mereka memang betul-betul digunakan untuk makan atau digunakan untuk yang lain. Ini salah satu kriterianya. Jadi kalau misalnya aja digunakan untuk makan, itu kan mereka yang betul-betul butuh hidup. Tapi kalau digunakan untuk yang lain, ini yang masih perlu kami pertimbangkan. Nah, berarti nantinya ini dana bantuannya ini berasal dari mana, Pak Nur? Apakah memang sudah disetujui oleh para pemberi zakat di Basnas itu sendiri apa gimana? Otomatis ini kan otomatis disetujui karena apa? Basnas ini menyalurkan sesuai dengan asnaf yang sudah ditetapkan. Seperti halnya sudah kita ketahui asnaf itu ada 8. Di antaranya adalah gharim. Bahkan gharim itu orang yang banyak utang. Bahkan di situ juga masuk pada asnaf fakir dan miskin, sehingga dengan demikian nanti yang kita masukkan adalah mereka yang mempunyai kriteria di samping fakir miskin juga banyak utang kan. Nah, Pak Nur, ini artinya Basnas siap membantu seluruh masyarakat yang terjerat pinjol tanpa adanya limit. Ya, tentu saja sesuai dengan kemampuan kami di Basnas untuk fakir miskin, untuk gharim, untuk mu'alaf, untuk sabilillah, untuk ibu sabil, kan cukup besar. Sehingga gharim atau orang yang banyak itu adalah bagian dari 8 asnaf atau berarti 1/8 dari yang kami anggarkan. Itu saja. Kalau nanti misalnya aja ada fakir miskin yang masih sangat membutuhkan, kita prioritaskan pada fakir miskin tersebut. Ya, Pak Nur, ini dengan adanya kemurahan hati dari Basnas itu sendiri, nggak khawatir nih akan banyak orang yang menggunakan jasa pinjaman online? Kita juga akan selektif. Jadi artinya apa yang sudah berjalan ini, mereka yang sudah menjadi korban itu yang kita sebut menjadi korban. Artinya saya yakin dengan polisi karena sudah melakukan pemberantasan pinjaman online oleh ilegal, maka insya Allah kami akan kerjasama dengan kepolisian mana mereka yang memang masih bisa dibantu. Kalau yang sudah terlanjur itu insya Allah menjadi salah satu prioritas. Tapi yang akan datang misalnya aja ada pinjaman online baru ya tidak mungkin. Karena itu berarti orangnya nekat kan gitu. Oke, baik Pak Nur Ahmad, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami. Semoga program dari Basnas ini bisa membantu masyarakat dan tidak disalahgunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, peduli dengan penyandang disabilitas, MNC Peduli terus memberikan bantuan. Bantuan ini memberikan secerca harapan bagi para difabel untuk bisa kembali beraktivitas. Hujan tidak menjadi halangan tim MNC Peduli untuk mendatangi rumah Muhammad Rizky Ramadan di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Kedatangan tim MNC Peduli untuk memberikan sepatu khusus kepada bocah berusia 9 tahun ini. Rizky yang baru duduk di kelas 3 SD terpaksa menggunakan sepatu khusus untuk dapat berjalan karena memiliki kelainan di kaki kirinya sejak lahir. Namun sepatu khusus yang diberikan MNC Peduli beberapa tahun lalu sudah mulai rusak dan sempit, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga Rizky kesulitan untuk membeli sepatu khusus yang baru.
Alhamdulillah saya senang dan bersyukur dan juga berterima kasih biar anak saya lancar lagi untuk beraktivitas menggunakan bantuan sepatu dari MNC Peduli biar bisa berjalan normal kembali untuk bermain dan juga sekolah. Nah, kegunaannya ini cukup lama ya. Bisa sampai 3 tahun atau 4 tahun untuk pemakaiannya. Nah, untuk perawatannya, untuk kaki palsu ini kita kan ada telafaknya itu ya dari bahan karet. Nah, itu tidak boleh kena air. Apabila itu kena air, dia nanti akan mengikis seperti hitam-hitam. Nah, nanti akan pecah-pecah. Usai menerima sepatu khusus yang baru, Rizky langsung menjalani aktivitas seperti biasanya. Kini dia juga lebih percaya diri berangkat ke sekolah dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, gedung SMA N1 Lembang Kabupaten Bandung jebol akibat diterjang banjir. Sejumlah ruangan kelas dan puluhan komputer pun rusak parah. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa.